Waktu duha itu paling baik kapan? Ketika anak unta sudah kepanasan, bangkit dari padang pasir kepanasan, di situ waktu terbaik kata Rasulullah. Jadi duha itu waktu anak unta bangkit. Jadi anak unta itu dari subuh sama mamaknya, bapaknya, kakeknya dan macam-macam dapat awak situ, itu rame-rame duduk di atas padang pasir. Mereka baru rame-rame bangkit ketika dipanaskan oleh matahari, dan itu sekitaran jam-jam 9 atau setengah 10 atau jam 10, baru bangkit. Disitulah waktu duha terbaik. Jadi yang kita lakukan di awal waktu duha itu bukan salat duha, itu salat paket dari subuh, maka pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu kita membahas tentang anjuran untuk menjaga salat subuh dan salat asar. Banyak sekali kemuliaan orang-orang yang melakukan salat subuh. Dia di dalam jaminan Allah, dan orang yang mengganggunya atau menyakitinya akan berhadapan dengan Allah, lalu dimudahkan urusan di hari kiamat nantinya. Sekaligus ada satu hadis yang perlu kita dengarkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala selalu bertanya kepada malaikat yang melakukan pergantian antara pagi dan asar. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tajtami'u malaikatul lail wa malaikatul nahar fi salatil fajri wa salatil asar. Malaikat yang bertugas malam dan malaikat yang bertugas siang berkumpul di waktu salat fajar dan salat asar. Jadi malaikat ini kerjanya shift. Malaikat yang mengangkat amal berganti-ganti, namun mereka selalu bertemu di waktu pergantian di dua waktu, yaitu waktu subuh dan waktu asar. Sama seperti security itu yang jaga dari maghrib sampai subuh, nanti yang subuh sampai asar itu bertemunya di waktu dua waktu itu. Jadi perpindahan catatan, perpindahan tugas, itu mereka bertemu di situ.
فيجتمعون في صلاة الفجر فتسعد ملائكة الليل. Jadi ketika malaikat yang tugasnya akan dilakukan dari waktu pagi sampai asar akan menggantikan yang sudah bertugas dari asar sampai pagi. Nah, ketika subuh itu mereka bertemu dan naiklah malaikat yang bertugas di waktu malam. Jadi ini dari yang waktu pagi sudah selesai tugas sampai asar. Nah, lalu naik malaikat satu shift untuk membawa laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sabata malaikatun nahar. Kalau yang malaikat yang jaga subuh naik, maka yang tugas malaikat sore itu bertugas di situ. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Fayas'aluhum rabbuhum kaifa taraktum ibadi?" Kata Allah kepada malaikat yang datang melapor, "Bagaimana engkau meninggalkan hamba-Ku?" Maksudnya, apa keadaan yang sedang dilakukan hamba-Ku ketika engkau tadi meninggalkan mereka? Fayaqulun atainahum wa hum yusallun. Ketika kami datang mereka sedang salat. Wa taraknahum wa hum yusallun. Dan ketika kami meninggalkan mereka, mereka pun sedang salat. Tentu yang dimaksud di sini adalah salat subuh dan salat asar. Jadi ketika kita sedang salat, disitulah pergantian malaikat. Jadi waktu ganti yang naik menghadap Allah melapor, itu kan meninggalkan kita sedang salat subuh. Jadi yang sedang bertugas sekarang malaikat baru. Arti malaikat baru, malaikat yang baru bertugas sekarang. Nanti waktu asar begitu juga. Yang sudah selesai tugas naik. Ketika dia naik, dia meninggalkan orang-orang yang sedang salat asar. Langsung diganti oleh malaikat yang baru bertugas. Jadi ketika ditanya Allah, apa yang ketika kalian meninggalkan hamba-Ku di bumi, kemudian datang yang baru lagi, mereka sedang kerjakan apa? Itu pertanyaan Allah, bukan bermakna Allah tidak tahu. Pertanyaan Allah itu untuk memberitahu hamba tentang kemuliaan. Dan malaikat pun bukan dicipta Allah untuk meringankan tugasnya. Karena bagi Allah, innama idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Bagi Allah, kalau ingin menciptakan sesuatu atau membuat sebuah sesuatu, Allah cukup mengatakan kun, tidak perlu bantuan. Fayakunu, kata Allah, cuma bilang kun jadi. Jadi enggak butuh malaikat. Jadi untuk apa juga diciptakan malaikat sampai ditugaskan shift pagi, subuh dan asar? Diciptakan malaikat hanya untuk menampakkan kekuasaannya, hanya untuk menampakkan kebesaran Allah, bahwa Allah mampu mencipta makhluk terkecil, Allah juga mampu mencipta makhluk terbesar dengan segala kekuatan. Kita ini karena belum pernah lihat malaikat, kadang-kadang meragu-ragukan kekuatan Allah. Kalau sudah lihat malaikat, maka baru kita tahu bagaimana kekuatan Allah. Sampai Nabi mengatakan Jibril alaihi salam dalam bentuk aslinya mempunyai 600 sayap. Ketika sayapnya dibuka, tertutuplah ufuk barat dan ufuk timur. Itu baru Jibril. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi yang menceritakan waktu setelah dia lihat Jibril dalam bentuk asli. Makanya dunia ini di dalam sayap Jibril. Jadi enggak usah pikir panjang, pekan bisa menggok-gok sabahnya. Di sana gempa, di sini gempa. Mudah bagi Jibril, tinggal sentil-sentil sana sedikit sudah selesai.
Ada orang yang hari ini bertanya-tanya bagaimana kerja malaikat maut. Sana mati, sini mati, sedang mati di sana, ada mati di sini. Mudah bagi mereka mengerjakan itu, kan seperti kita ngurus semut. Tinggal picit-picit kan kecil sekali itu urusan itu. Kalau kita sudah lihat malaikat, baru terbayang kebesaran Allah. Namun karena kita tidak pernah lihat, kadang-kadang kita tidak merasakan kekuasaan dan kebesaran Allah. Jadi Allah bertanya kepada malaikat bukan bermakna Allah tidak tahu, padahal Allah lah alimul ghaibi wasyahadah. Allah tahu yang gaib dan Allah tahu yang nampak. Kita cuma tahu yang syahadah, tidak tahu yang gaib. Ini malaikat ada sekarang di sini saja baru ganti ni, Pak. Ini malaikat ni sekarang ni baru ganti ni. Ini tadi malaikat baru ganti saja. Tapi kita tidak melihatnya. Tapi Nabi mengetahui dengan izin Allah dan Nabi memberitahu. Ciri-ciri kita bisa tahu bahawa malaikat baru ganti setiap menjelang subuh dan menjelang asar ayam berkokok. Kata Rasulullah, "Iza sami'ta ad-diq", kalau engkau mendengarkan ayam jantan berkokok, fa innahu yara al-malaikah, itu bermakna dia sedang melihat malaikat. Yang bisa lihat malaikat dari kalangan hewan lalu memberi tanda menyambut ayam jantan. Adik ayam jantan, ayam betina tidak, ayam jantan. Jadi kalau dia berkokok, dia sedang melihat malaikat. Kalau syaitan, itu sering dilihat oleh himar, keledai. Maka kata Rasulullah dalam satu hadis itu, kalau engkau mendengarkan keledai meringkik, maka dia sedang melihat syaitan. Makanya orang-orang Arab tu yang pelihara keledai, kalau keledainya meringkik di belakang, di kandang, itu ada dua kemungkinan. Kalau bukan sedang melihat syaitan, sedang melihat pencuri, atau dua-duanya, pencurinya adalah syaitan. Itu Allah berikan kelebihan sekaligus menjadi kode bagi kita. Makanya coba dengarkan, ayam berkokok itu ya, di dua waktu itu paling sering berkokok. Itu mereka melihat pergantian malaikat berganti-ganti. Nah, jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala dibantu oleh hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim ini, bahwa terjadi pergantian di waktu subuh atau fajar dan di waktu asar. Lalu kemudian setelah mereka berganti, jadi Allah tanya, bagaimana keadaan ketika engkau tinggalkan hambaku? Semua mereka menjawab, fayaqulun, kami ketika meninggalkan, kata mereka, atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kami berangkat subuh, ganti subuh mereka sedang solat, kami datang waktu asar pun mereka sedang solat. Jadi kerjanya sedang solat, laporan ke Allah sedang solat. Tentu yang dilaporkan siapa? Yang solat. Yang tidak solat, tentu itu laporannya berbeda. Faghfir lahum yawmaddin. Lalu para malaikat yang memberi informasi ke Allah bahawa hamba-hamba yang salat di waktu asar dan subuh, mereka mendoakan, memohon doa kepada Allah. Apa kata mereka? Ya Allah, ampunkanlah semua dosa mereka yaumaddin, sampai hari kiamat. Lihat bagaimana sayangnya malaikat kepada kita. Malaikat mencintai orang-orang yang salat subuh dan salat asar. Mereka memohon ke Allah, yang salat-salat itu, ya Allah, yang ketika kami tinggalkan mereka salat, kami datang pun mereka sedang salat, ampunilah mereka sampai hari kiamat. Jadi minta ampunnya bukan sekali, sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka insya Allah orang-orang yang salat, insya Allah banyak keampunan di hari kiamat. Orang-orang yang memelihara salat, insya Allah mendekat ke surga Allah.
lebih terjamin hidupnya di hari kesempitan nanti. Beruntunglah kita yang diringankan Allah untuk istiqamah menjalankan salat subuh dan salat asar. Kita sudah jelaskan minggu yang lalu kenapa begitu mulia dalam pandangan Allah salat subuh dan salat asar, karena dua salat ini salat yang paling berat untuk dilakukan oleh seorang hamba, sekaligus menjadi ujian bagi munafik. Subuh berat karena menahan rasa kantuk berjuang, asar berat karena kelelahan dan punya godaan syaitan. Orang ingin menunda-nunda salat asar karena masih dalam pekerjaannya. Kan banyak orang yang enggak salat asar menunda-nunda karena dia katakan tanggung nanti jam 5 sudah keluar kantor, sekaligus saja nanti habis keluar kantor sampai ke rumah setengah 6 duduk di rumah sebentar, katanya menghilangkan lelah. Jadi ketika isteri tanya, anan semayang aju kapreh letian kok kata suami, tunggu sebentar kok ikah mangat kaduk duduk di rumah ketagai. Begitu kata suami, Pak. Ini bukan pengalaman pribadi, Pak, kata suami. Ujung-ujung jam 6 baru salat. Beratnya sekarang melakukan salat. Makanya coba lihat, yang paling sedikit saf di waktu subuh dan asar, paling sedikit di antara salat-salat yang lain. Jadi jawab kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang dipelihara Allah untuk tetap istiqamah, bisa melakukan salat berjamaah sampai Allah jemput ajal kita nanti. Baik, kita sambung satu hadis sekitar 10 menit 15 menit ke depan. Berikutnya kita masuk ke dalam bab yang baru, at-targhib fi julusil mar'i fi musallahu ba'da salati subhi wa salati al-asr. Ini kita masuk ke dalam bab anjuran untuk duduk berzikir setelah salat subuh dan salat asar sampai terbit matahari atau sampai terbenam matahari kalau waktu asar. Ini anjuran. Hadis yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha, kata Rasulullah, barang siapa yang salat subuh fi jama'atin, dalam keadaan berjamaah, summa qa'ada, lalu kemudian setelah salat dia duduk, yazkurullah hatta tatlu'u syam, dia terus berzikir kepada Allah sampai terbit sampai tulu' matahari, sampai matahari benar-benar terbit. Summa shalla raka'atain, lalu dia tutup amal paginya dengan salat 2 rakaat. Kanat lahu, maka dia mendapatkan subuh itu ka'ajri hajjatin wa umrah, yaitu pahala sebesar pahala haji dan umrah. Wa qala tammah. Lalu Rasulullah menyambung dengan mengatakan sempurna. Maksudnya seperti haji mabrur, seperti orang umrah mabrur, begitulah pahala yang sempurna didapatkan dari orang-orang yang melakukan amal ini. Dan ini didukung dengan beberapa hadis yang lain yang bunyinya berbeda-beda tapi maksudnya sama. Dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik juga, Rasulullah mengatakan, la an aq'uda usalli ma'a qaumin yazkuruna Allah ta'ala min salatil ghadat hatta tatlu'u syam ahabbu ilayya min an a'tika arba'atan min waladi Ismail. Pertama Rasulullah mengatakan, aku duduk bersama jamaah salat subuh al-ghadat, itu salat pagi, salat subuh, yazkurun Allah,
yang di situ berzikir kepada Allah, mengingat-ingat Allah sampai tuluq Syam, itu lebih kusukai amalan itu daripada membebaskan 4 budak dari kalangan anak-anak Ismail atau cucu Ismail. Maksudnya keturunan Nabi kan dari keturunan Ismail, karena Ibrahim punya 2 anak, Ismail dan Ishak. Garis Nabi Muhammad garis Ismail, garis Nabi Isa dan semua nabi-nabi Bani Israel itu dari garis Ishak. Nabi Muhammad ingin mengatakan, kalau ada dari anak cucu Ismail, maksudnya keturunanku, keturunan garis keturunan Nabi yang menjadi budak, lalu ku bebaskan 4 budak. Membebaskan 4 budak, apa itu besar dana itu. Artinya kita membebaskan 4 budak itu pahalanya besar sekali, karena membuat orang menjadi merdeka. Namun kata Rasulullah, orang yang duduk setelah salat subuh berzikir sampai terbit matahari lebih besar pahalanya daripada membebaskan 4 budak. Begitu juga aku duduk lalu berzikir bersama kaum atau jamaah pada setelah salat asar sampai terbenam matahari, lebih kusukai juga daripada membebaskan 4 budak. Hadis riwayat Abu Daud dengan derajat yang hasan. Jadi jemaah maka Allah, itu besar sekali kelebihan orang yang menunggu setelah salat subuh dan menunggu setelah salat asar. Kalau yang biasa mungkin kita bisa lakukan itu setelah salat subuh, tapi ini yang bisa melakukan, maksudnya tidak beradu dengan waktu wajib. Kita kalau ada kerja jam 7 kadang-kadang nggak bisa tunggu. Kalau sudah selesai pengajian 6:30 pulang, tidak mengapa, karena di sana kita bersangkut paut dengan amanah orang. Harus masuk jam 7, kita ambil uang dari sana, gaji dari sana, jangan sampai termakan uang haram. Allah mengatakan addul amanati ila ahliha, tunaikanlah amanah kepada orang yang telah memberimu amanah. Jadi yang model-model PNS masuk jam 7 itu kadang-kadang nggak bisa salat, tidak mengapa, jangan berkecil hati, tunggu saja hari Sabtu dan hari Minggu. Hari Minggu, hari Sabtu kan tidak kerja. Kalau itu ya, kalau ada pengajian di masjid-masjid, tunggulah sampai waktu yang dibolehkan, menutupnya dengan salat 2 rakaat. Tapi kalau hari-hari seperti ini, hari-hari jam kerja, itu tidak mengapa seandainya kita selesai pengajian 10 menit lagi kita selesai pengajian misal. Begitu kita pulang, tidak menunggu, boleh, karena ini pertama sunnah. Tapi bagi yang bisa menunggu, nggak ada kerja Pak, yang pensiun, ini para bapak-bapak yang sudah pensiun, atau yang pengangguran, kan, maksud pengangguran pagi hana kerja, nanti dia kerjanya jam 10. Itu Masya Allah, kalau bisa rebutlah setiap pagi pahala ini. Bagaimana caranya? Nabi mengatakan, syarat pertama salat subuh berjamaah. Nabi mengatakan yang pertama salat subuhnya harus berjamaah. Maka ada pertanyaan kepada para ulama, bagaimana kami perempuan yang tidak dianjurkan berjamaah, apakah kami bisa melakukan amalan ini? Sebahagian ulama menjawab, karena ini bahasa untuk laki-laki, berjamaah itu tentu yang dimaksud adalah untuk laki-laki. Perempuan enggak disebutkan, namun walaupun begitu, kata sebahagian ulama, berlaku untuk perempuan. Jadi ibu habis salat subuh di rumah, duduk di atas sajadah. Jadi syarat pertama berjamaah. Laki-laki yang salat di rumah tidak dapat pahala ini. Syarat pertama harus salat subuhnya berjamaah. Syarat kedua, summa qa'ada yazkurullah. Syarat kedua, dia setelah salat berjamaah itu berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah ini ada zikir muqayyad, ada zikir mutlak. Zikir muqayyad yang kita baca
Astaghfirullahalazim, Allahumma antas salam. Itu Nabi langsung yang ajarkan. Kata Rasulullah, setelah salat bacalah istighfar, lalu kemudian Allahumma antas salam, puji Allah dulu. Puji Allah dulu, baru puji Nabi. Terus saja sampai ucapan subhanallah 33, Allahu akbar 33, selanjutnya sampai selesai. Tutup dengan doa, silahkan. Itu Nabi yang mengajarkannya. Itu namanya zikir muqayyad, terikat dengan hadis Nabi. Setelah zikir itu kan selesai, sedangkan waktu naik matahari masih lama. Alhamdulillah kalau ada pengajian. Lalu bersambung dengan zikir mutlak. Zikir mutlak itu zikir apapun yang mengingat Allah. Boleh pengajian seperti ini, kan? Kemudian boleh baca Quran, atau boleh duduk membahas suatu ayat, duduk beberapa orang bahas satu ayat. Dia tidak keluar dari masjid. Intinya adalah berzikir. Kalau duduk dalam masjid sambil menunggu untuk salat ini, tapi tidak berzikir, tapi dia berbicara masalah politik, menjelang pilkada 2024, dia ngupat, ya, lalu dia macam-macam, tidak berzikir, maka gugur, tidak dapat pahala ini. Jadi syarat pertama salat jamaah, salat kedua berzikir, duduk, maksud duduk enggak keluar dari masjid. Jadi syarat ketiganya qa'ada, duduk, enggak keluar dari masjid, kecuali amalan yang harus keluar, sakit kencing, mencret, ke masjid, ke kamar mandi, balik lagi, itu tetap berlaku. Tapi keluar dari masjid ya, untuk kebutuhan bukan kebutuhan yang mendesak, tidak berlaku, gugur pahala ini. Jadi ini 3 syarat. Pertama, berjamaah, lalu kemudian berzikir dan duduk di tempat. Apakah harus duduk di tempat di atas sajadah? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan harus duduk di tempat, tapi sebahagian besar ulama mengatakan maksudnya jangan keluar dari masjid. Karena kalau duduk di tempat terus-terusan, kita mau ngambil Quran pun nggak bisa, Pak. Ini udah hampir zikir, sudah selesai zikir, terpaksa kita panggil orang, kacau Quran tian, kacau Quran tian. Orang itu pun sedang berzikir, katanya ilmu tamasyi kacau likah tian. Akhirnya nunggu orang sambil panggil orang jalan, kacau Quran tian. Enggak begitu, menyulitkan itu. Jadi yang penting jangan keluar dari masjid. Kalau berhadas, kentut, boleh keluar kamar mandi, balik lagi, duduk lagi di dalam masjid, berzikir lagi, lalu ditutup dengan amalan keempat, summa sadda raka'atain, lalu dia salat 2 rakaat. Kapan? Ketika tatlu'us syam, ketika matahari sudah tulu'a. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita ini harus boleh bisa melakukan ini. Tutup dengan salat 2 rakaat, matahari sudah tulu'. Tulu' itu Pak, benar-benar terbit, bukan awal terbit. Itu proses menuju terbit itu 15 sampai 20 menit. Jadi enggak boleh salat di waktu sedang naik. Waktu sedang naik enggak boleh salat itu. Itu waktu yang haram dan yang mengatakan makruh. Tapi lebih banyak mengatakan haram salat itu, kecuali salat-salat yang ada sebab. Jadi kebanyakan orang kadang-kadang tidak membaca hadis dengan baik. Salat langsung salat setelah ketika matahari sedang naik, enggak boleh. Makanya sekarang kalau lihat di dalam waktu, asal matahari naik jam 6, kalau sekarang jam berapa? Jam berapa matahari keluar pertama, Pak? 6.37 misalnya. 6.37. Berarti tambah 15 atau 20 menit ke depan. Berarti ujung-ujungnya sekitar jam 7 kurang 5. Baru boleh salat. Baru boleh salat. Nah, kalau berhasil melakukan itu, maka dia keluar dari masjid di subuh itu, tercatat di dalam catatan amalnya, dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan panina betul amalnya, dalilnya banyak, Pak. Ada orang hari ini mengatakan tidak betul amalan ini, katanya enggak ada.
solat-solat seperti ini. Itu awal solat tu namanya solat duha. Betul, kita solat ini di awal waktu duha, tapi bukan solat duha. Itu solat penutup paket, bersambungannya dengan paket subuh. Sedangkan waktu duha itu tidak dianjurkan solat di awal waktu. Waktu duha itu paling baik kapan? Ketika anak unta sudah kepanasan, bangkit dari padang pasir kepanasan. Di situ waktu terbaik kata Rasulullah. Jadi duha itu waktu anak unta bangkit. Jadi anak unta itu dari subuh sama mamaknya, bapaknya, kakeknya dan macam-macam, ada pak wa situ. Itu ramai-ramai duduk di atas padang pasir. Mereka baru ramai-ramai bangkit ketika dipanaskan oleh matahari, dan itu sekitaran jam-jam 9 atau setengah 10 atau jam 10. Baru bangkit. Disitulah waktu duha terbaik. Jadi yang kita lakukan di awal waktu duha itu bukan solat duha, itu solat paket dari subuh. Maka pahalanya begitu besar, dapat pahala haji dan umrah. Tapi bukan haji dan umrah. Jadi jangan merasa sudah haji berkali-kali gara-gara melakukan ini, tapi dapat pahala seperti berhaji dan umrah. Yang haji tetap wajib daftar haji memang. Dengan amalan ini enggak disebut berhaji, tapi dapat pahala seperti mereka. Kenapa besar sekali pahalanya? Karena susahnya melakukan ini. Yang susah-susah itu besar pahala. Teorinya kan enak dengar. Ini kita alhamdulillah karena ada pengajian bersambung, terus mudah melakukan. Kalau enggak ada pengajian, orang keluar dari masjid susah. Mau duduk di situ lama-lama susah. Nah, bagi istri boleh melakukannya di rumah. Tapi untuk diingat, ketika suami pulang, suami tanya, "Kali kau masak abu?" "Sudah masak nasi." Kata isteri, "Nak beli abu bungkus ke dia?" "Beli aja nasi bungkus. Saya sedang mau mengambil pahala haji dan umrah." 3 kali dia naik haji dan umrah dengan pahala itu. Pulang dari haji umrah langsung dicerai. Hari keempat dia melakukan seperti itu. Suami pulang dari masjid, dah masak nasi. "Bang, saya sedang ngambil amalan setelah solat subuh. Nasi enggak masak, teh enggak buat, apapun enggak ada, anak sudah berabi-rabi keroi." Ini tidak benar. Ibu-ibu harus ingat, ini pahalanya haji umrah, sedangkan taat ke suami itu pahalanya langsung surga. Lebih besar pahala taat ke suami daripada melakukan amalan ini. Makanya Rasulullah tidak mengatakannya kepada perempuan, karena perempuan itu tidak ada amalan yang lebih hebat kecuali taat pada suaminya, bahkan mengalahkan ketaatan pada orang tuanya. Semakin taat pada suami, semakin dekat orang tuanya menuju ke surga Allah. Berarti berhasil mendidik anak perempuannya untuk menjadi anak yang saleh. Jadi jangan salah-salah faham. Silahkan amal yang sunnah, yang suami tetap nomor satu. Tetap nomor satu. Makanya ibu-ibu enggak usah melakukan ini. Kalau suami kira-kira pulang marah-marah, enggak ada nasi, sepatu belum ini, macam-macam, taat saja pada suami, insya-Allah surga. Insya-Allah surga. Ya. Bukan pagi ini, bagi bapak yang ingin menunggu, harus menunggu sekitar 20 menit lagi baru bisa melakukan salat. Ya. Mudah-mudahan yang hadir Allah telah catatkan pahala, dan semoga Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.